Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sarjana IT dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara mengolah nilai remedi dari sebuah nilai siswa ya. Namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai bagaimana sih cara mengolah nilai remedi siswa dengan menggunakan Microsoft Excel ya, atau di Microsoft Excel ya. Contoh di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel nilai siswa ya. Jadi ini ada nilai asli, kemudian ada kolom remedi dan nilai akhir. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai akhirnya antara siswa yang remedi dan siswa yang tidak remedi ya. Baik, di sini di samping tabel juga ada keterangan mengenai KKM-nya ya, atau kriteria ketuntasan minimum, yakni nilai 70. Jadi kalau nilai di bawah 70 maka siswa harus mengikuti remedi ya. Kemudian untuk siswa yang remedi dia harus kemudian siswa yang di bawah nilai 70 dia harus remedi ya, harus remedi. Nah, untuk yang remedi nanti nilai akhirnya akan menggunakan rumus seperti ini ya, nilai akhir kurangi KKM plus A bagi B ya, plus A bagi B, yang mana nilai A adalah nilai remedi yang diperoleh dikurangi KKM, dan yang B adalah 100 kurangi KKM kemudian dibagi 10 ya. Oke, di sini ada 10 daftar nilai siswa ya. Ada 10 daftar nilai siswa ya, dengan nilainya masing-masing seperti ini ya. Nah, sekali lagi untuk yang nilai di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimum yakni 70, maka siswa tersebut akan remedi, harus mengikuti remedi ya. Dan nanti untuk nilai akhirnya bagi yang remedi menggunakan rumus ini ya. Nilai akhir sama dengan KKM plus A bagi B ya, yang mana A itu nilai remedi yang diperoleh kurangi KKM, dan B-nya adalah 100 kurangi KKM per 10 ya. Oke, di sini kita akan menentukan siapa saja yang remedi ya. Kita blok seperti ini, kemudian kita pilih conditional formatting, pilih like cell rules, pilih yang less than ya, karena kita akan menentukan nilai yang di bawah 70 ya. Nah, di sini kolom ini kita masukkan nilai 70 ya. Jadi otomatis siswa yang nilainya di bawah 70 dia akan ditampilkan dengan warna merah ya. Sebenarnya warnanya bisa diganti warna lain ya, tapi di sini saya menggunakan warna merah seperti ini. Jadi ada sekitar 8 siswa yang harus mengikuti remedi karena nilainya di bawah KKM ya, di bawah 70. Nah, kemudian di sini ada kolom remedi ya. Jadi sekali lagi yang remedi, di kolom remedi ini hanya diisi untuk siswa yang mengikuti remedi saja. Jadi siswa yang tidak remedi dia nggak perlu mengikuti remedi, dan otomatis di kolom remedi nggak perlu diisi ya. Oke, contoh di sini dari siswa nomor 1 sampai siswa nomor 8 yang remedi ya. Kita akan memasukkan nilai remedinya, misalnya Agus Darmawan nilai aslinya 60, setelah remedi 75. Kemudian Budi Doremi misalnya 73, 70, 80, 90, ada 95 ya. Kemudian misalnya 88, kemudian 82 ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kan sudah tampil nilai remedi dari siswa yang nilainya di bawah KKM tadi ya. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan nilai akhirnya. Kenapa nilai akhirnya harus ditentukan dengan rumus ini? Karena jika siswa yang tidak remedi dia akan ditampilkan 80, sedangkan yang remedi dia 90. Jadi nggak adil ya. Maka harus menggunakan rumus ini ya.
Dan sekali lagi rumus ini berlaku hanya untuk siswa yang remedi ya. Jadi kalau siswa yang tidak remedi dia langsung nilai akhirnya adalah dari nilai aslinya ya. Oke, di sini kita akan menentukan nilai siswa yang remedi ya. Di sini rumusnya adalah KKM ya. KKM-nya berapa? KKM-nya adalah 70 ya. KKM-nya adalah 70. Nah, berikutnya adalah ditambah A ya. A-nya itu apa? A-nya itu adalah nilai remedi yang diperoleh ya. Nilai remedi yang diperoleh ini ya 75 dikurangi KKM ya. KKM-nya 70. Nah, itu ya nilai A ya. Kemudian di sini dibagi ya, dibagi. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya itu adalah 100 ya. Ini kita bikin kolom lagi ya. Sorry, bikin tanda tutup kurung lagi. Di sini 100 dikurangi KKM-nya ya. KKM-nya 70. Tutup kurung dibagi 10 ya, dibagi 10. Nah, biar ini tidak bentrok, kita dipisah dengan tutup kurung masing-masing ya. Kita pisah dengan tutup kurung masing-masing. Oke. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini yang A ya, yang A yang ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini rumusnya seperti ini ya. Tutup kurungnya untuk yang ini, yang A itu D7, H6. D7 itu mengacu pada nilai remedi dan H6 itu mengacu pada nilai KKM-nya atau batas KKM-nya adalah 70 ya. Kemudian dibagi ya, dibagi di sini dibagi ya, ini A dibagi B. B-nya itu berapa? 100 kurangi KKM, 100 kurangi KKM ya. Kemudian dibagi 10 ya. Itu rumusnya ya. Rumusnya seperti itu. Nah, jika sudah kita bisa langsung tekan enter ya. Kita bisa langsung tekan enter. Nanti akan ketemu nilainya ya. Jadi nilai akhirnya yang tadi Agus Darmawan dia nilai aslinya 60, kemudian remedi 75, maka nilai akhirnya bukan 75 ya, tapi 71. Ini juga bisa dibulatkan ya, bisa dibulatkan ke atas ataupun dibulatkan ke bawah ya. Nah, sepertinya kita tinggal seret aja seperti ini ya. Seret seperti ini. Ini ada 9,5. Kita lihat di sini apakah betul KKM ya. KKM-nya sorry, ini KKM-nya 70 ya. KKM-nya 70. KKM-nya itu H6 ya. H6 ini kita harus kunci ya. Harus kita kunci. H6 ini harus kita kunci dengan menekan tombol F4 ya. F4 pada keyboard. Ini juga sama ya. H6 ini harus kita kunci ya. Nah, seperti ini. Sehingga nilainya ketika ke bawah ini tidak berubah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kok jadi 4, ini jadi 6. Kita teliti lagi. Pasti ada rumus yang salah ya. Ada rumus yang salah. Ini D8. D8 sudah betul. Kurangi ya. Dikurangi KKM ya. Kurangi KKM. Kurangi KKM. Kurangi KKM ya. KKM-nya ini betul H6 ya. Kemudian 100 kurangi H6 plus 10 ya. Atau biar teman-teman gak ribet, ini B-nya kita sederhanakan saja menjadi, karena ini 100 KKM-nya 70, jadi 100 kurangi 70 adalah 30. 30 dibagi 10 ya. Jadi nilai B-nya adalah 3 ya. Kita sederhanakan saja, nilai KKM-nya adalah 3 ya. Jadi dibagi 3 seperti ini aja ya. Biar nggak terlalu panjang. Nah, biar nggak terlalu panjang. Bagi 3. Ini kita
hapus, sorry ya. Ya ini kita ganti 3 ya, kita ganti 3 ya. Ini kita kosongkan semua ya, kita kosongkan semua di sini ya. Oke, kita blok lagi seperti ini. Nah, di sini ada nilai 82 ya, H13 ini 1, ini 0, H6 kita lihat ya, KKM-nya itu ya, sorry ya, KKM-nya ini belum kita blok ya. KKM-nya ini belum kita, KKM yang depan ini belum kita kunci ya, belum kita kunci. Sorry ya, saya kurang teliti. KKM-nya belum kita kunci. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi kesalahannya ada di formula atau kode sel yang ada di KKM yang depan ini belum saya kunci. Jadi nilainya tadi masih masih rancu ya, masih rancu. Sekali lagi, ini nilai KKM ini harus kita kunci dengan menekan F4 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini angka 3 ini adalah ini dihasilkan dari ini ya, yang nilai B ini. Yang nilai B ini adalah 100 kurangi KKM. KKM-nya adalah 70. 100 kurangi 70 adalah 30 dibagi 10. Jadi sama dengan 3 ya. Tadi sebenarnya rumusnya panjang, tapi saya sederhanakan saja. Nah, ini mempengaruhi kalau misalnya nilai KKM-nya itu 75, maka di sini B-nya juga akan berubah ya, bukan 3. Jadi nanti 100 kurangi KKM, KKM-nya 75, berarti 25 ya. 25 dibagi 10 jadi 2,5. Jadi kalau di sini KKM-nya 75, maka di sini nilainya 2,5 bukan 3 ya. Ya, semoga dapat dipahami ya, dapat dipahami rumusnya. Oke, rumusnya akan saya copy ya. Jadi rumusnya seperti ini di sini. Nah, ini rumusnya. Rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya seperti ini ya. Nah, kemudian yang nggak remedi gimana? Yang nggak remedi nilainya tetap nih, karena 80, 85 ya. Jadi yang remedi dia nilainya menggunakan nilai akhirnya menggunakan rumus, sedangkan yang tidak remedi dia nilainya langsung ya. Nah, kemudian ini juga bisa disederhanakan ya. Ini kan terlalu panjang nih nilainya. Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan rumus round ya, rumus round. Nah, seperti ini 0 ya, kita akan sederhanakan dengan 0 angka di belakang koma ya. Nah, jadi 72. Nah, seperti ini ya. Tinggal ini kita bisa rapikan di tengah ya. Nah, itu ya. Nah, itu cara mengelola bagaimana atau cara mengolah bagaimana nilai remedi siswa ya, antara siswa yang remedi dengan siswa yang tidak remedi ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekali lagi rumusnya seperti ini. Silakan teman-teman bisa dicatat rumusnya ya, untuk rumus nilai akhir dari siswa yang remedi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.